Puji Tuhan. Meskipun pagi hari ini mungkin kondisi fisik kurang fit, beberapa sidang jemaat juga dalam kondisi terganggu kesehatannya. Saya juga agak kurang fit pagi ini, dan mungkin ada juga sidang jemaat yang hadir pagi hari ini juga dalam kondisi yang kurang fit. Tapi biarlah pagi hari ini setiap kita boleh datang ke tempat ini dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Apapun keadaan kita pagi hari ini, biarlah kita boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Pagi hari ini kembali kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini, pada waktu ini kami boleh tiba di tempat ini ya Tuhan. Satu tujuan kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini, yang membawa segenap hati kami, jiwa kami, tubuh kami untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami di dalam Tuhan, yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberikan mereka sukacita. Mungkin dalam kelemahan tubuh saat ini, mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan di tempat di mana mereka berada saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya di hari ini, hari yang penuh keberkahan daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, berkat jasmani maupun rohani dilimpah-limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Anak-anakmu yang hari ini Tuhan, yang hadir tempat ini mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan mengambil alih seluruh hidup kami, sehingga ada sukacita yang tampak dari wajah kami, sukacita yang tampak dari gerak-gerik tubuh kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Ada urapan khusus dari Allah yang Maha Tinggi dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh memberi dirinya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kekudusan dari Maha Tinggi melayakkan setiap kami untuk melayani Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, segala yang digunakan sudah diberkati diurapi Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dari tempat ini, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersama kita nyanyikan Walau Ku Harus Berjalan. Ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan oh Tuhan, engkaulah bagi hidupku. Sungguh
dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada
kami. Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau pagi hari ini. Biar Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Pagi hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Dengan sukacita kita akan nyanyikan pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
setiap pelanggaran dosa kesalahan Tuhan. Mari Kau kuduskan, tahirkan mulut lidah hamba menjadi kekudusan, menjadi berkat untuk jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Sepertinya kurang senang oleh karena hujan tadi ya. Shalom. Haleluya. Lama yang tangannya dulu. Wah, sungguh banyak jiwa-jiwa ada berapa ribu. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mulai berdiri di sini untuk membagikan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita sama-sama belajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang sebuah yang namanya permintaan. Tentu semua kita manusia, ketika kita memberikan atau mengutarakan apa yang namanya dengan permintaan tersebut, ketika permintaan kita itu dipenuhi, jangankan belum tersedia yang kita minta, ya nanti akan saya kasih, minggu depan saya kirimkan, tentu kita akan bersukacita. Amin. Apalagi kalau langsung dikasih besok atau hari ini, detik ini dikirimkan, sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ada sebuah ilustrasi ketika seorang anak yang notabene dia lagi berkuliah, ketika dia lulus kuliah dengan mencapai nilai yang baik, yang bagus, cum laude, lalu si ayah mengatakan, "Nah, engkau sudah membanggakan kami sebagai orang tua. Bapak mamamu sungguh bahagia engkau lulus kuliah dengan nilai yang terbaik. Maka dari itu, kami sudah sepakat Papa dan Mama, kami akan memberikan hadiah kepadamu. Apa saja kira-kira yang kamu minta, supaya kami berikan kepadamu," katanya. Lalu si anak menjawab, "Ya Pak, dengan lulus seperti ini, dengan Bapak Mama memuliakan saya sakit-sakit, berjuang untuk saya, sudah bersyukur. Bapak Ibu mengasih saya lagi permintaan." Aduh Pak, dengan terharu si anak ini mengatakan, "Ya, saya kalau boleh saya sudah lulus nanti, saya mau beli sepeda baru. Sepeda baru nggak harus modelnya yang baru, yang penting bisa dipakai untuk bekerja," kata si anak. Dikabulkannya permintaan daripada si anak ini oleh orang tua, itu tidak terluput dari apa? Hubungan anak dengan bapak, dengan orang tua adalah baik. Mereka hidup dalam satu persekutuan yang indah, yang baik, komunikasi yang baik, tentunya seperti itu. Jadi saudaraku, dalam ilustrasi ini, dalam cerita ini, pemberitaan firman Tuhan, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Erat hubungannya dengan cerita ini. Apa dikatakan di sana? Karena cuma satu ayat, kita sama-sama membacakannya dalam hitungan yang ketiga ya. Sudah mendapatkan semuanya? Yohanes 15 ayat 7. 2, 3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman ini sungguh luar biasa Bapak. Tidak sedikit orang akan mungkin kecewa ketika hanya berfokus pada permintaannya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki.
Kadang-kadang kita hanya meminta, memohon apa saja. Ketika kita meminta ini itu yang tidak sesuai dengan firman Allah, kehendak Tuhan, tentunya tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Karena dikatakan di sini, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tidak di dalam kamu. Seorang petani tentu meminta supaya hasil taninya berbuah dengan bagus dan lebat dan harga yang meyakinkan atau mendukung, tentu akan menjadi bangga dan senang. Dan demikian juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mungkin dengan mencari dengan jasa yang pangkas. Kalau kita hidup dengan Tuhan, firman Tuhan hidup dalam kita, tentu kita akan diberkati. Amin. Arti tinggal di dalam Aku, apa sebenarnya Bapak Ibu? Tinggal di dalam Aku seperti kisahnya seseorang yang tinggal di rumah si A. Ketika tinggal di rumah si A, tentu kalau kita tinggal di sana akan mengikuti peraturan yang ada, akan melaksanakan apa saja kegiatan yang dilakukan di rumah itu. Misalnya doa setiap pagi harus ikut, kita harus ikut karena kita ada di rumahnya. Atau membersihkan rumah dan lain sebagainya, kita turut ambil dalam bagian itu karena kita ada di dalam rumahnya. Demikian halnya ketika kita ada di dalam Kristus. Di sini dalam judul perikopnya, pokok anggur yang benar, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah rantingnya, muridnya, ranting-rantingnya semuanya. Dikatakan kalau ranting tidak mendekat pada pohon, tentu apa? Tidak bisa tumbuh. Jadi kita harus ikut melekat di dalam tubuh Kristus supaya kita bertumbuh, berhasil dan berbuah, Bapak Ibu. Apa yang menjadi ciri atau tanda-tanda ketika kita tinggal di dalam Dia atau firman-Nya tinggal di dalam kita, Bapak Ibu? Yang pertama, mematikan keinginan daging. Harus mampu mematikan keinginan daging. Apa itu keinginan daging, Bapak Ibu? Banyak hal keinginan daging. Ada juga sih, tidak semuanya keinginan daging yang akan menimbulkan dosa. Tapi yang keinginan daging yang semuanya yang menimbulkan dosa, mari kita tinggalkan, kita matikan, kita hilangkan, kita lenyapkan. Apa saja itu, banyak hal, iri hati, dengki, benci. Mungkin saja kita timbul-timbul perasaan rasa nggak enak, yang nggak nyaman terhadap si A, si B, si C, dengan tidak tahu penyebab yang jelas, atau karena sesuatu yang dimilikinya secara manusianya, secara pikirannya. Itu keinginan-keinginan daging yang perlu kita hilangkan, Bapak Ibu. Oleh karena kepunyaannya yang mungkin berlebih, boleh dikatakan berlebih dari kita, lalu kita merasa iri, benci. Itu yang perlu kita hilangkan. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan, jemaat terbanting di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Semua saling mendukung, tinggal dalam pokok anggur yang benar. Dan ciri orang yang firman-Nya tinggal di dalam kita adalah hidup dalam kasih. Kasih ada dua versi, vertikal, horizontal. Kasih kepada Bapa Allah, Yesus Kristus, kepada Tuhan, dan kasih kita kepada sesama kita, umat manusia. Kasih itu harus ada di dalam diri kita. Dan apa yang menjadi ciri atau tanda kita hidup di dalam Dia, dari pokok anggur yang benar, kita melekat di dalamnya, adalah kita menghasilkan buah. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita, menghasilkan buah. Ranting-rantingnya, cabang-cabangnya yang dikehendaki oleh pohon menghasilkan buah. Apa itu buahnya? Buah-buah kebenaran, buah roh. Apa itu buah roh?
dalam Galatia 5 ayat 22. Boleh dibacakan? Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sampai ke penguasaan diri, Bapak Ibu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sampai ke penguasaan diri di ayat berikutnya ya. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam hidup kita. Buah apa lagi Bapak Ibu? Buah pelayanan kita. Buah pelayanan untuk memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa, itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dan buah pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan meninggalkan kehidupan lama atau matikan kedagingan kita. Itu ciri atau tandanya kalau kita tinggal di dalam Kristus Yesus dan firman-Nya untuk kita, Bapak Ibu. Tapi dalam kesempatan ini, ketika kita hidup tinggal di dalam Kristus, di dalam pokok anggur yang benar, maka ketika kita membuat sebuah permintaan, maka dikatakan di sini, kita akan mendapatkannya, Bapak Ibu. Amin. Apa saja, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ilustrasi tadi, kalau mungkin si anak ini tidak berhasil, kalau mungkin anak ini tidak baik, tentu kemungkinan tidak akan dikasih bapaknya apa yang menjadi keinginan hati daripada si anak. Tapi karena sudah terjalin baik, maka bapak akan mengasihi apapun yang diminta si anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita diperhadapkan saat ini meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang Bapak Ibu minta? Yang mungkin sekolah minggu meminta mainan yang baru selalu tiap hari, tentu pasti itu anak-anak sekolah minggu. Anak remaja, pemuda-pemudi, apa yang saudara minta kepada Tuhan kira-kira? Tidak ada. Mungkin ada yang meminta pekerjaan, mungkin ada yang meminta jodoh. Tuhan kasih yang jodoh yang terbaik lah, yang bisa. Kalau ada apa yang ada di sini, ada ini lah, Tuhan. Bisa nggak kira-kira? Yang ada kendalanya, yang pekerjaannya oke ya, bisa nggak kira-kira? Ya bisa. Kenapa? Apa salahnya? Minta apa saja kepada Tuhan. Kalau seorang tua yang merindukan kasih sayang ataupun seorang anak, kita minta, tentu harus kita minta. Rezeki, pekerjaan yang baik, kita harus meminta kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting yang kita minta kepada Tuhan bukan itu, Bapak. Yang terpenting adalah yang pertama, meminta hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat, Bapak? Hikmat itu dalam bahasa Indonesia itu saya lihat kebijaksanaan, kesaktian, kearifan. Itu hikmat. Dalam firman Tuhan dikatakan Yesus sendiri adalah hikmat Allah. Dalam mana itu? 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita minta hikmat. Untuk apa hikmat itu, Bapak Ibu? Dari pengertiannya, hikmat itu adalah kebijaksanaan, kesaktian, kearifan, akal budi. Dalam bahasa Yunani adalah Sophia. Ada yang namanya Sophia di sini? Tidak ada. Sophia dari kata hokmah, yakni cara seseorang menyelesaikan masalah dengan benar, baik dan tepat. Jadi hikmat itu dipakai kemanapun, apapun, dalam hal apapun untuk kita, dalam menyikapi sebuah masalah, dalam menyikapi situasi, hal apapun sangat dibutuhkan hikmat.
kalau saya memperinci, membuat rangkuman dalam hikmat ini adalah suatu pengertian atau pemahaman yang dalam mengenai orang, memahami orang, barang, kejadian, situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan benar, baik dan tepat sesuai dengan kehendak Allah. Kepanjangan ya, harus tarik nafas untuk membaca. Tapi ya itulah, karena hikmat ini luas apa ini, tidak bisa mencakup satu. Luas ya, akal budi kepintaran kebijaksanaan dalam menyikapi sesuatu hal, baik barang benda atau apapun. Contoh hikmat yang harus kita miliki ketika kita mengalami kerusakan kendaraan. Misalnya ada bautnya yang lepas, baut rem, katakan baut rem yang lepas satu. Kalau orang berhikmat itu, bijak itu, bisa memakai apa saja untuk membuat kancing menahan remnya itu kan. Tetapi kalau misalnya orang pintar, dia harus mencari baut yang sama dengan ini. Jadi memang kurang-kurang beda-beda tipis kan, bijak ataupun hikmat itu dengan pintar. Jadi lebih enak, lebih segalanya lah dalam bijak itu, dalam hikmat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 4-5. Baik, saya bacakan, kalau bisa dibuka. Ini dengan judul perikop doa Salomo memohon hikmat. Sebelumnya kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat. Raja Salomo aja meminta hikmat. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta kerajaannya kokoh 1000 tahun. Salomo tidak meminta apapun selain daripada hikmat saja. Luar biasa hikmat dari Bapak. Hikmat itu yang perlu kita minta kepada Tuhan yang pertama. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban bakaran, sebab di situ bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang di ayat 4 itu? Salomo memberikan persembahan, memuji Tuhan dulu. Artinya tinggal di dalam bait Allah, tinggal di dalam pokok anggur yang benar Raja Salomo. Maka Tuhan berkenan kepadanya dan berkata, apa yang engkau minta, anakku? Kira-kira demikian. Engkau sudah memuji menyembah saya. Apa yang mau saya kasih anakku? Salomo bilang apa? Di ayat yang ke-9, kita lompat ya. Di ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Sangat senangnya Tuhan. Ini anak ini, inilah anak yang aku banggakan. Kira-kira bahasanya seperti ini. Anakku yang dia dikasih ini, kesempatan ini, tapi dia tidak minta itu. Dia hanya minta hikmat. Sangat luar biasa. Senangnya Tuhan, hanya hikmat saja. Tetapi di ayat berikutnya dikatakan, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat itu saja kepada dia. Tuhan memberikan hampir segalanya. Kerajaannya kokoh kuat. Dia penuh hikmat. Tidak ada yang seperti dia dulu dan sekarang. Katanya, raja yang berhikmat. Dan kalau kau tinggal di dalam aku, firmanku tetap kepadamu, umur panjang menjadi bagianmu, kata Tuhan di ayat yang berikutnya. 13-14. Boleh dibaca nanti di rumah. Jadi hikmat itu sangat perlu untuk kita dalam menjalani kehidupan kita ini, dalam
mengalami situasi hal apapun, hikmat yang pertama yang kita minta kepada Tuhan. Bukan kekayaan. Kekayaan itu bukan salah meminta, tapi yang berikutnya. Kalau kita dikasih uang atau mobil, kendaraan, rumah mewah, kalau kita tidak punya hikmat, tentu itu mungkin akan terjual besok hari. Kalau kita main judi, kan tidak tinggal dalam firman Allah. Kalau kita sembrono boros, hikmat juga dalam menggunakan lahan yang ada, dalam menggunakan keuangan yang ada. Misalnya sisa uang kita hanya 5 juta untuk 10 tahun. Bagaimana ini Bapak? 5 juta untuk 10 tahun ini untuk kita hidup. Bagaimana kita menggunakan ini? Tentu dengan pakai hikmat yang daripada Allah. Kalau kita beli jajan 10.000 tiap hari dengan 5 juta ini, tentu tidak akan sampai Bapak. Untuk susu anak kita pun mungkin tidak bisa lagi, mungkin makan permen aja deh. Papa, nggak ada susunya Pak. Permen pakai pun jadi Pak. Mungkin seperti ini. Kalau kita tidak punya hikmat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, firman itu sangat penting. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa hal yang kedua yang perlu kita minta kepada Tuhan? Hal yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah dikasih hikmat dalam menjalani kehidupan, dalam mengalami suatu masalah, katakan penyakit atau masalah apapun dengan orang atau bahkan musuh kita, hikmat, kita minta penyertaan. Kita buka dalam Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15 dengan judul perikop di sini, Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Ceritanya begini, tidak usah kita bacakan semuanya ya, satu ayat saja. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi juga, imam juga, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan lemah lembut. Dikatakan lagi bahwa Musa ini adalah orang yang sepanjang masa dengan kelemah lembutannya. Musa yang paling lemah lembut. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Musa meminta penyertaan Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Bangsa Israel ini Bapak Ibu kita tahu bahwa bangsa yang besar banyaknya. Mereka ini dekil, tegar tengkuk. Dosa apa saja mereka lakukan sepanjang perjalanan menguntungi Tuhan sudah. Musa, kalau seperti ini lebih baik tinggal di Mesir aja. Mati deh, kami tidak mau mati di padang gurun ini, di kaki gunung Sinai ini, gunung Moria ini. Tunjukkanlah kepada kami Tuhan itu. Jadi karena tidak sabarnya bangsa Israel pada saat itu, mereka membuat patung lembu emas untuk mereka jadikan. Mereka mengumpulkan semua perhiasan mereka lalu membentuk sebuah patung emas dari lembu. Jadi mereka mau melihat secara nyata Tuhan itu hadir dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu selama perjalanan mereka itu Tuhan yang turut bekerja. Ketika air tidak ada, Musa memukul tongkatnya dan keluar air. Mereka tidak tahu ketika malam hari ada air menerangi. Ketika mereka lapar ada roti yang disediakan Tuhan untuk mereka. Mereka tidak mau tahu itu. Mereka hanya memikirkan keinginan dagingnya, keegoisannya. Mereka memikirkan yang nampak saja. Kedekilan mereka, tegar tengkuk mereka. Dan pada saat itu, ketika mereka membuat patung lembu emas itu, apa yang terjadi? Banyak mereka yang mati Bapak Ibu. Musa marah. Musa marah besar.
lalu banyak yang mati. Tetapi saat itu pun sudah banyak mati bangsa Israel. Musa juga minta ampun kepada Tuhan, minta untuk keselamatan untuk jemaah, untuk bangsa Israel itu. Tuhan, jika Engkau mau menghanguskan mereka, kenapa sesudah di sini di tengah jalan ini menuju tanah Kanaan Engkau memusnahkan mereka? Kenapa enggak dari sononya pasti Israel? Musnahkan saja Tuhan. Apa kata mereka orang-orang Mesir nanti? Kau kamu musnahkan saat ini? Mereka akan bertepuk tangan, hore, bangsa Israel diambil untuk dibunuh oleh Tuhannya sendiri. Itu kira-kira omongan Musa kepada Tuhan. Dan Tuhan berpikir juga, ya, ada maknanya juga. Ketika ada satu orang untuk meminta ampun atas dosa orang lain, ternyata bisa untuk menggagalkan segala kutuk ataupun murka dari para Allah. Ketika kita datang untuk memohon minta ampun kepada Tuhan, itu yang dilakukan Musa kepada bangsa Israel, sehingga Musa meminta penyertaan Tuhan. Dikatakan di sini di ayat yang kedua pasal 33 ya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu apa? Tanah Kanaan. Maunya Tuhan ini Tuhan tidak mau, nggak mau karena secara manusia saya bilang ya, secara logikanya mungkin, secara pikiran Allah juga tidak mau melihat orang yang degil gitu tertengkuk, tidak mau dibilangi, nggak mau melihatnya saja, enggak. Jadi aku hanya mengutus malaikatku saja, kata Tuhan, karena melihat tingkah laku daripada bangsa Israel. Kita tidak mau seperti itu, amin. Kalau ada kesalahan kita, kalau ada dosa pelanggaran kita, mari kita cepat minta ampun. Mari kita berdoa dengan orang-orang sekitar kita yang bisa mengarahkan kita, baik itu pendeta, ibu pendeta, gembala kita. Jadi Tuhan tidak mau melihat bangsa Israel itu. Aku mengirim malaikatku saja. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami mengatasi. Gak usah aja teman. Kalau Tuhan tidak ikut serta dengan kami, gak usah aja. Biar saja. Nah, itu luar biasanya keterlibatan Musa ini terhadap bangsa Israel, terhadap orang-orang di sekitarnya. Demikian halnya maunya kita. Kita satu hati, kita satu visi, satu kebawaan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah. Sehingga apa yang menjadi permintaan kita, sehingga apa yang mau kita inginkan akan kita terima. Pasti kita terima. Itu yang dikatakan di ayat yang pertama tadi dalam Yohanes 15 ayat 7 tadi. Jika kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya ada dalam kita, apa saja yang kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang meminta penyertaan daripada Tuhan sendiri. Ada Daud dan sebagainya banyak. Jadi kita mau di dalam hidup ini, apa yang mau kita minta? Minta yang pertama adalah meminta hikmat. Yang kedua, meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai ayat penutup untuk kita dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, Bapak Ibu. Kalau kita mencari kerajaan Allah dulu, kita tinggal di dalam pokok yang benar, firman-Nya hidup dalam diri kita, tentu semua yang kita minta akan kita dapatkan. Amin. Apa yang kita minta tentunya tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Allah, Bapak Ibu. Tidak asal-asalan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang seturut dengan firman Tuhan. Jangan salah kaprah kita dalam menangkap, mengartikan, mendefinisikan, menafsirkan ayat ini. Yang dikasih Tuhan adalah yang
sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita sudah ada di dalamnya dan Dia ada di dalam kita. Maka itu yang akan terjadi ketika kita minta kepada Tuhan. Kalau kita misalnya minta kesembuhan yang saat ini menyebar banyak virus-virus, seperti anak kami kemarin 2 minggu yang lalu kena sakit. Sebenarnya sakitnya sakit biasa aja, tapi untuk anak-anak sudah sangat luar biasa. Minggu yang pertama dia kena demam yang tinggi, dia sampai gemetaran, dia masih bisa ngomong, "Pak, aku gemetaran ini." Tapi di minggu pertama, minggu kedua kami belum bawa ke rumah sakit. Minggu keduanya kembali lagi dia. Baru 3 hari 4 hari dia kebaikan, langsung kembali lagi. Lalu tidak bisa lagi kami. Sebenarnya jujur saya tidak. Tapi harus membawa ke rumah sakit Bapak Ibu. Karena dia mendengar berita bahwa memang mewabah semua sakit penyakit tentang tentang pencernaan lah, muntaber dan sebagainya, ada istilahnya itu yang baru. Lagi mewabah sekarang. Saking mendengar itu sama sekali tidak. Kami bawa pagi-pagi hari Selasa pagi-pagi karena dia sudah lemah. Makan nasi bubur cuma 2 suap, itu nggak bisa. Sudah lemas nih. Kami bawa pagi-pagi jam 7 pagi. Udah langsung naik ke atas. Nggak bisa lah jalan. Enggak, jangan Pak. Jangan gagal sedikit. Ya juga lah. Ya sudah. Kami hanya meminta penyertaan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah permasalahan, baik sakit penyakit apapun. Mari kita minta penyertaan. Mari kita minta hikmat yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kita terima kasih Tuhan atas penyertaan. Terima kasih Tuhan atas firman yang singkat. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk melaksanakan, menerapkannya dalam kehidupan kami. Bahwa kami mau meminta apa saja yang kami mau, tetapi Tuhanlah yang berkehendak memberikannya kepada kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Sekalipun aku berjalan, ku berjalan dalam lembah gelap, Tuhan, tangan-Mu selalu menolong hidupku saat ku jatuh, saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku, Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kita nyanyikan sekali lagi Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Ku berjalan dalam lembah gelap, dalam lembah gelap. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku, menopang hidupku. Katakan saat ku dalam, haleluya, saat ku dalam
menggaliakan janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau perdengarkan bagi kami hari ini Bapa. Biarlah senantiasa apa yang kami minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Engkau akan memberikannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalikan urapan baru buat hamba-Mu yang sudah terpakai untuk menjadi saluran berkat melalui firman-Mu hari ini. Biarlah urapan-Mu yang memakai kembali untuk melayani Engkau, dimanapun kapanpun Engkau percayakan dia untuk melayani. Biar urapan Tuhan senantiasa ada atas kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hari ini ada kesempatan bagi kami membawa setiap pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami, yang dikarenakan karena tubuh lemah, karena sakit penyakit batuk pilek Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat keluarga Benyamin Gunung, suami istri bahkan kedua anak mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami satukan hati kami di dalam nama Yesus, disembuhkan. Biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, memulihkan ya Bapa, sehingga keluarga ini boleh dipulihkan Bapa. Darah Yesus yang berkuasa memulihkan, menyembuhkan ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Pak Satriadi bersama anak kasih mereka Grace Bapa, yang saat ini juga dalam keadaan tubuh lemah, sakit, batuk pilek Bapa. Kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Penyakit batuk pilek dilalukan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, sehingga baik Pak Satriadi, Grace juga disembuhkan demi darah Yesus yang berkuasa. Kami juga berdoa buat anak terkasih buat Arsen dalam masa pemulihan. Kami tetap bawa dalam tangan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya ada jamahan Tuhan berlaku atas kehidupannya. Mujizat Tuhan terjadi Bapa. Dia boleh dipulihkan, bahkan besok dia boleh bersekolah kembali, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang tidak sempat hadir, bahkan yang hadir di tempat ini Bapa. Mungkin ada yang dalam keadaan tubuh lemah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi, mujizat Allah terjadi di tempat ini, kesembuhan Tuhan terjadi atas setiap sidang jemaat-Mu yang membutuhkan akan uluran tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat beberapa anak-anak muda Tuhan, mereka yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan tubuh lemah Tuhan. Sakit apapun yang mereka alami pada saat ini Tuhan, kami satukan hati kami. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada pemulihan. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan Bapa, Engkau yang sanggup memulihkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi berdoa Bapa, seluruh sidang jemaat GD Terbanting Bapa, biarlah semua itu bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua sekalipun, biarlah tutupan darah Kristus boleh menutup bungkus kami, sehingga kami semua boleh terhindar dari segala sakit penyakit, virus apapun juga Tuhan kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya ada darah Kristus yang menutup bungkus kami, sehingga kami boleh mengatakan bahwa kami sehat, kami kuat karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pembangunan gereja GBI Terbanting, tetap kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya ada saatnya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Waktunya Tuhan itu yang terbaik bagi kami, bukan waktu kami Bapa, tapi biarlah waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk mengerjakan setiap jawaban dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang ambil alih kehidupan kami, memberikan kekuatan baru, pengurapan baru bagi kami semua Bapa, sehingga kami boleh kembali dipakai untuk melayani akan Engkau. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Saudara sudah diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Bagi aku yang dulu di belakang,
hari ini Bapa. Kami sudah memuliakan akan nama-Mu Bapa. Ada saatnya, tiba saatnya untuk kami boleh mengakhiri akan ibadah kami Tuhan. Namun sebelum kami berpisah dari tempat ini satu dengan yang lain, kami tetap bawa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar pemeliharaan penyertaan Tuhan tetap ada berlaku atas kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami buat dan kedua tangan kami diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat tangan-tangan yang sudah berulur, memberi buat pekerjaan Tuhan, buat pembangunan gereja, bahkan persembahan persepuluhan untuk gereja kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkati Tuhan 30, 60 hingga 100 kali lipat. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas seluruh kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Apa saja menjadi usaha pekerjaan juru sidang jemaat-Mu diberkati Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya ada berkat-berkat yang terbaik dari surga yang Tuhan persiapkan bagi kami untuk kami boleh nikmati Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami sepanjang minggu ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di setiap ibadah kami Bapa, sehingga kami boleh senantiasa merasakan lawatan Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi di sana Bapa. Terima kasih Bapa. Kembalikan pengurapan baru buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Bapa. Baik WL Singer, pemain musik, bahkan hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pemandu LCD. Kami semua Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa ada. Bahkan urapan Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua Bapa. Untuk kami boleh kembali pakai untuk melayani akan Engkau. Ini hidup kami Bapa. Sepanjang minggu ini kami bertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya kepada-Mu, hanya di dalam Engkau kami akan merasa aman, kami akan merasa tenang. Biarlah senantiasa pemeliharaan Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Bahkan anak-anak kami ketika mereka bersekolah juga dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan sidang jemaat-Mu dalam melakukan aktivitas pekerjaan, Engkau juga senantiasa menyertai memelihara Bapa, sehingga kesehatan kekuatan tetap terjamin ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami mengakhiri akan ibadah kami. Biar kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami. Kita arahkan hati kita menerima berkat. Kekasih Kristus saat ini pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan perantara lewat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akan tutup ibadah ini. Saudara sudah diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.